Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang Toharoh, sholat, dan bacaannya menurut Tarjih Muhammadiyah. Toharoh menurut bahasa berarti suci dan juga bersih, baik dari kotoran lahir maupun kotoran batin. Sedangkan menurut istilah dalam fikih, toharoh adalah upaya mensucikan diri dari najis dan juga hadas. Toharoh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ibadah, karena menjadi syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci, ibadah yang dilakukan tidak akan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seorang muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsuhu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan membahas tentang najis hakiki dan juga najis hukmi. Najis dipahami sebagai segala suatu kotoran yang harus disucikan, terutama yang bersifat nyata atau najis hakiki. Dalam pandangan Tarjih Muhammadiyah, prinsip utama dalam mensucikan najis adalah menghilangkan zat najis hingga benar-benar bersih. Pensucian umum dilakukan dengan menggunakan air hingga bersih secara sempurna. Tidak ada penekanan pada jumlah tertentu dalam mencuci, kecuali pada kasus khusus yang memiliki dasar dalil tersendiri, seperti najis yang berasal dari anjing, yang dalam hadis disebutkan harus dicuci beberapa kali dan salah satunya menggunakan tanah. Najis hukmi atau hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Beberapa hal yang termasuk hadas kecil antara lain adalah buang air besar, buang air kecil, serta tidur nyenyak dalam posisi terbaring. Sementara itu, hadas besar adalah kondisi yang lebih berat, seperti junub dan haid, yang mengharuskan seseorang untuk bersuci dan mandi wajib. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang yang berada dalam kondisi berhadas tidak diperbolehkan untuk ibadah tertentu sebelum bersuci. Selanjutnya tayamum. Tayamum merupakan cara bersuci yang digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika terdapat halangan, seperti sakit atau tidak adanya air. Tata cara tayamum menurut dalil Al-Quran dan hadis yaitu: yang pertama, mengucapkan basmalah. Yang kedua, meletakkan kedua tangan pada tanah atau benda berdebu yang suci, kemudian meniup debu yang menempel. Selanjutnya, membasuh wajah, tangan kanan dan tangan kiri masing-masing satu kali. Wudhu merupakan salah satu bentuk toharoh yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Ahmad. Dijelaskan, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu apabila berhadas sampai ia berwudhu. Berikut merupakan tata cara berwudhu menurut tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama, niat berwudhu. Membasuh tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Berkumur-kumur secara sempurna sambil membasuh air ke hidung dan kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh wajah secara merata. Selanjutnya membasuh tangan kanan dan tangan kiri masing-masing 3 kali. Membasuh kepala sekaligus telinga. Membasuh kaki kanan sampai kedua mata kaki sambil menyela-nyela jari. Selanjutnya itu tertib. Setelah itu membaca doa setelah wudhu yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tata cara sholat fardu menurut Tarjih Muhammadiyah yaitu diawali dengan niat takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, ta'awuz, basmalah, al-fatihah, ta'min, membaca surat dari Al-Quran, bacaan ruku atau sujud seperti subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli,
Lalu doa i'tidal seperti Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. Lalu doa duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Lalu doa tasyahud awal, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, doa sesudah tasyahud awal, doa tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.